Selamat berjumpa kembali, salam sehat buat kita semua, tetap semangat buat anak-anak. Kita melanjutkan pembelajaran matematika melalui video pembelajaran yang kita buat untuk kepentingan belajar anak-anak dulu. Hari ini kita belajar tentang debit. Seperti apa debit? Sebelum mulai belajar, kita harus mengetahui bahwa materi yang berkaitan dengan debit itu prasyaratnya ada dua. Yang pertama, kita syaratnya perkalian pembagian harus bisa, karena untuk debit menggunakan rumusnya, lalu juga ada perubahan satuan per debit dan mengubah satuan. Seperti yang kemarin ada satuan panjang dari kilometer ke dekameter dan seterusnya. Seperti juga satuan waktu di video pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah pelajari dari menit ke detik atau detik ke menit dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Debit, pengertian debit. Debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir setiap satuan waktu. Anak membayangkan debit seperti ini. Ketika bapak atau mama memesan tangki air untuk diisi di bak, katakan ada 5.000 liter, ditulisan di tangki air itu, mobil tangki itu 5.000 liter. Zat cair yang berisi 5.000 liter itu, berupa air itu dimasukkan ke dalam bak kita. Kan kita jarang menghitung kira-kira waktunya berapa, maka airnya terisi penuh berapa lama, itu kan jarang. Tapi kita mempelajari debit, kita bisa menghitung. Paling praktis seperti itu. Paling praktis kita bisa, atau kita menuangkan sesuatu, tidak hanya air, namanya zat cair. Jadi anak-anak, zat cair itu tidak hanya air, bisa juga minyak dan sebagainya. Baik, sekali lagi debit sudah tadi mama, banyaknya zat cair yang mengalir setiap satuan waktu. Mengalir boleh keluar atau masuk. Kemudian dari pemahaman ini, pengertian ini, kita bisa membuat rumusnya. Rumus debit. Sebelum ke rumus debit, kita harus perlu tahu debit biasa dilambangkan dengan D, volume dilambangkan dengan V, dan waktu dilambangkan dengan T. Maka rumus debitnya, debit banyaknya zat cair. Banyaknya zat cair itu volume zat cair. Setiap satuan waktu. Jadi makanya debit itu dapat dari banyaknya zat cair yang mengalir setiap satuan waktu. Di buku Anda atau di mana saja tetap sama, debit sama dengan volume per waktu. Sekarang bagaimana kalau dalam sebuah soal itu ditanyakan tentang volume dan waktu? Maka kita bisa bermain seperti ini. 2 sama dengan 6 bagi 3. 2 sama dengan 6 bagi 3. 2 sama posisinya dengan debit. Volume sama posisinya dengan 6 dan waktu sama dengan 3. Sengaja Pak biasa mengajar dengan cara seperti ini supaya anak itu terbiasa untuk menguasai satu rumus lalu berlogika dengan angka-angka kecil untuk mendapatkan rumus yang lain, rumus turunannya. Sekarang bagaimana kalau orang tanya volume? Berarti sama dengan angka yang ditanyakan 6. 6 itu didapat dari mana? Kalau 2 sama dengan 6 bagi 3, maka 6 sama dengan 2 kali 3. Tulis ayat kecil karena sebenarnya kita hapuskan. Maka 2 itu debit kali 3 itu waktu. Sekali lagi, 6 sama dengan 2 kali 3 atau 6 sama dengan 2 kali 3 atau volume sama dengan debit kali waktu. Sekarang kalau ditanyakan 3, anak-anak silakan berpikir 3 hanya angka ada 2, 6 dan 3. Kalau 3 kita lihat perkalian 2 kali 3 sama dengan 6. 2 sama dengan 6 bagi 3, maka 3 sama dengan, ya pastinya 6 bagi 2. 6 itu volume, 2 itu debit. Ya, sehingga kita bisa dihapuskan 3, kita langsung hapuskan. Ini untuk hanya cara kita bermain mendapatkan rumus. Ini tidak hanya angka 2, 6 dan 3, nah, bisa 4, 3 dan 12 boleh. Jadi kita punya 3 rumus. Debit, sekarang debit sama dengan volume per waktu.
volume sama dengan debit kali waktu, waktu sama dengan volume per debit. Rumusnya sudah oke, tinggal kita kerjakan. Namun sebelum mengerjakan ini, kita beralih ke satuan-satuan. Untuk ketiga, debit, kesatuan dari volume, debit, dan waktu. Pertama, satuan volume. Satuan volume ada dua. Satuan volume ada dalam meter kubik, ini dibaca meter kubik, dan dalam satuan liter. Satuan meter kubik sama seperti pada satuan panjang. Kilo, hekto, deka, titik, desi, senti, mili. Kalau satuan panjang, kilometer, hektometer, semuanya berpangkat 1. Meternya pangkat 1. Kalau pada satuan luas, kilo semuanya sama, hanya meter persegi atau meter pangkat 2. Semuanya berpangkat 2. Kalau di satuan volume, itu meternya pangkat 3. Jadi kilo semuanya sama, kilo meter kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Aturannya anak-anak mendengar dan mencatat. Setiap turun satu tangga, kalau pada satuan panjang kilometer ke hektometer, pangkat 1 nah. Kalau kilometer ke hektometer, turun satu tangga kita kali 10. Kalau pada satuan luas, kilometer pangkat 2, artinya turun satu tangga kali 10 kali 10 karena pangkat 2. Kalau pangkat 3 yang ada di sini, itu kita balikan 3 kali. Kali 10 kali 10 kali 10. Dengan baik-baik agar dipahami, dicatat, dipahami baik-baik. Artinya bahwa setiap turun satu tangga itu kita kali 10 kali 10 kali 10, berarti kita kali 1000. Pekerjaan makin susah lah, tapi kalau sudah biasa akan menjadi hal mudah. Setiap turun satu tangga kita kali 1000. Artinya nolnya 3. Kalau turun 2 tangga, berarti tambah 3 lagi, berarti nolnya 6. Ada 1 dengan nolnya 6, berarti 1 juta. Baru 2 tangga. Turun 3 tangga, tambah 3 nol lagi di belakangnya. Berarti setelah juta kita ke miliar dan seterusnya. Naik 1 tangga terbalik. Kalau turun 1 tangga kita kali 1000, maka naik 1 tangga kita bagi 1000. Caranya seperti itu. Sekali lagi, setiap turun 1 tangga kita kali 1000, setiap naik 1 tangga kita bagi 1000. Lalu ada satuan lain lagi. Volume itu ada satuan yang lain, yaitu dalam satuan liter. Seperti yang tangki, atau kita bilang, anak bapak minta anak tolong beli minyak tanah 5 liter. Itu satuan volume. Karena ada banyak zat cair dalam sebuah jigen atau apa. Dalam liter semuanya sama. Ada kilo, hektodeka, desi, senti, mili. Jadi kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Satuannya sama. Seperti ini. Kalau yang ini sama, nah seperti karena pangkatnya 1, kita tidak tuliskan, maka setiap turun 1 tangga, ya kita kali 10 biasa. Naik 1 tangga, kita bagi 10. Seperti itu. Lalu apa hubungannya? Apa hubungan antara kedua satuan ini? Hubungannya, anggap saja bahwa ini ada sebuah jalan, di sini sebuah jalan, di sini laut. Ada sungai, banyak buaya, hati-hati. Yang lompat tenggelam dimakan buaya. Maka kita punya jembatan. Jembatannya di sini. Ini jembatan. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Sekali lagi, desimeter kubik sama dengan liter. Kita boleh catat, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 sentimeter kubik, anak-anak pernah dengar, sama dengan 1 cc. Baik, kita lihat. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Kalau 5 desimeter kubik, ya sama dengan 5 liter. 7 desimeter kubik, ya sama dengan 7 liter. Sama. Sorry, maaf. Baik, sekarang kita harus cara bermainnya begini. Pak,
saya punya misalkan nilainya, saya punya nilainya 7 meter kubik. Saya mau bawakan ke desiliter. Lihat ya, dari meter kubik saya mau bawakan ke desiliter. Saya tidak boleh lewat, tidak boleh langsung lewat, ada buaya. Maka saya harus menyeberangi jembatan. Dari meter kubik saya harus bawa ke desimeter kubik. Setelah itu, karena desimeter kubik sama dengan liter, maka berapa nilainya saya bawakan ke sini. Kita dalam soal, contoh 7 meter kubik sama dengan titik-titik desiliter. Contoh kita dalam contoh Pak bermain ceritanya. 7 meter kubik sama dengan titik-titik desiliter. Lihat. Dari meter kubik ke desimeter kubik kita turun satu tangga. Artinya kita kali 1000. 7 dikali 1000 dapat 7000. 7000 desimeter kubik kita punya. Sekarang nilainya sama dengan liter. Berarti 7000 desimeter kubik sama dengan 7000 liter. Setelah itu kita turun satu tangga lagi dari liter ke desiliter. Turun satu tangga pada 1 liter karena berpangkat 1 kita kali 10 biasa. Maka 7000 liter sama dengan 7000 kali 10 desiliter sama dengan 70.000 desiliter. Tidak susah, itu baru cerita. Kita akan setelah ini kita mulai dengan 2 contoh perkalian untuk yang turun dan pembagian untuk yang naik. Oke? Ya. Baik, kita contoh 1. 8 hektometer kubik sama dengan titik-titik liter. Sekali lagi 8 hektometer kubik sama titik liter. Artinya kita di jembatan yang kiri, kita mau ke kanan. Baik, kita lihat. Apa yang harus kita buat? Kita lihat. 8 hektometer kubik sama dengan titik liter. Dari sini kita sini. Berarti secara logika, hati-hati tidak boleh lompat. Kita di jembatan, maka kita harus turun. 1, 2, 3. Kita turun 3 tangga, baru kita ke liter. Kalau alur pikiran anak sudah bisa, maka kerjanya gampang, tinggal perkalian pembagiannya saja. Baik, kita jadi ingat, turun 3 tangga di jalan yang sebelah kiri, lalu kita ke jembatannya, langsung ke jembatannya, sama di sebelah kanan. Kita mulai kerjakan. Alur pikiran kita begini, dari hektometer kubik kita harus bawa ke desimeter kubik jembatannya, baru bawa ke liter. Seperti itu. Berarti anak lihat, 8 hektometer kubik, 8 hektometer kubik kita bawa ke titik desimeter kubik. Berarti 8 dikali turun 3 tangga, kita punya 1 tangga ada 3 nol. Tangga kedua ada 3 nol, tangga ketiga ada 3 nol. Desimeter kubik. Sekali lagi, 1 bilangan pasti, 1 tangga ada 3 nol kali 1000, 2 tangga ada 3 nol lagi, berarti kali 1 juta, 3 tangga ada 3 nol lagi, berarti ada 1 miliar. Sama dengan kita cukup mengerjakan seperti biasa, angka yang punya banyak nol kita cukup kerjakan bilangan yang bukan nol. 8 kali 1, 8. Sedangkan yang 0 selebihnya kita tambahkan dari belakang. Desimeter kubik. Dari desimeter kubik kita bawa ke liter. Ingat, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Berarti kalau 8 miliar desimeter kubik ya sama dengan, benar, 8 miliar liter. Tidak susah. Nomor 1 selesai. Kita ke nomor 2. Katakan, soalnya kita buat pembagian.
40 juta desiliter sama dengan titik-titik dekameter kubik. Kita ke tangga. Dari desiliter kita diminta untuk ke dekameter kubik. Tidak boleh lompat, ada buaya. Jadi kita harus bermain, kita ke jembatan. Artinya bahwa dari desiliter kita harus ke liter. Setelah liter, jembatannya sama ke desimeter kubik. Baru kita naik 2 tangga. Jadi kita naik 1 tangga, kita bagi 10. Kemudian kita naik lagi di tangga ini, hati-hati jalan yang ini. Setiap naik 1 tangga bagi 1000. Jadi bagi 1000 punya 3 nol, bagi lagi 1000. Jadi bagi 1 juta di sini. Itu saja langkah. Yang penting pintar untuk melangkah ke jembatan baru kemana. Baik, kita mulai arah berpikir kita. Dari desiliter kita bergerak ke liter. Liter sama dengan desimeter kubik, baru kita bawa ke dekameter kubik. Jangan seperti itu. Itu alur berpikir kita. Jembatan yang kita gunakan seperti ini. Kita lanjut. Sama dengan pertama 40 juta desiliter kita bawakan ke liter, berarti bagi 10. Jadi bagi 10 liter sama dengan 1 nol dipotong, itu yang tinggal 4 juta liter. Kemudian 4 juta liter itu sama dengan 4 juta desimeter kubik, nilainya sama karena jembatan nilainya sama. Desimeter kubik. Dan desimeter kubik yang kita bawa ke dekameter kubik. Naik 2 tangga, desimeter kubik ke meter kubik bagi 1000, dari meter kubik ke dekameter kubik bagi 1000, artinya bagi 1 juta. Sehingga 4 juta desimeter kubik menjadi, kita bagikan dengan 1 juta. Setelah dibagi 1 juta, nilainya akan menjadi dekameter kubik. 4 juta bagi 1 juta, 6 nol kita tutup, tinggal 4 bagi 1, 4 dekameter kubik. Seperti itu. Harus bisa. Ya. Baik anak, sekarang kita yang kedua, satuan debit. Satuan debit kalau satuan waktu sudah dari ada jam, menit, detik, satuan biasa, satuan standar. Lalu ada juga yang hari, tahun, abad dan seterusnya. Tapi di materi tentang berkaitan dengan debit kita hanya pakai tentang jam, menit dan detik atau second. Kita mulai. Karena rumusnya tadi debit sama dengan volume per waktu. Berarti logikanya lah, satuan debit dapat dari satuan volume per satuan waktu. Satuan debit, satuan volume kilometer, ada jam satu waktu, kilometer pangkat 3 kilometer kubik per jam. Bisa juga meter kubik per menit, atau yang biasa dipakai desimeter kubik per detik yang sama dengan liter per detik. Desimeter kubik sama dengan liter, maka boleh desimeter kubik per detik atau liter per detik. Yang menjadi permasalahan utama biasanya tuh bagaimana kita mengubah satuan debit. Nah, dari 3 contoh yang kita buat, jadi ada yang diubah di satuan pada pembilang, yang kedua kita akan mengubah satuan pada penyebut, dan yang ketiga kita akan mengubah satuan pada pembilang dan penyebut. Kita kerjakan nomor 1. 9 meter kubik per detik sama dengan titik-titik liter per detik. Ingat jembatan, berarti logikanya kita hanya mengubah pada satuan pembilang, penyebutnya sama. Oke. 9 meter kubik per detik sama dengan titik liter per detik. Kita hanya mengubah satuan pada pembilang. Meter kubik
ke liter. Berarti kita tangga meter kubik di sebelah kiri jalannya, kita harus melewati jembatan untuk sampai sebelah kanan. Meter kubik ke liter, maka meter kubik kita turunkan ke desimeter kubik, baru kita bawakan ke liter. Jadi sama dengan turun satu tangga kan desimeter, arah pemikirannya, alur ceritanya nak. Meter kubik kita bawakan ke desimeter kubik, baru sama dengan liter. Jadi ini sama, hanya pindah satu tangga, turun satu tangga. Berarti dikali 1000, sehingga jadinya 9 dikali 1000 desimeter kubik, atau langsung liter juga boleh desimeter kubik per detik, sama dengan 9000 desimeter kubik per detik, atau sama dengan 9000 liter per detik. Ya, nomor 1 seperti itu. Cara penyelesaian nomor 1 seperti itu. Nomor 2, 120 liter per menit sama dengan titik liter per detik. Satuan yang diubah tidak pada pembilang, tapi hanya pada penyebut. Seperti biasa, berarti ingat menit ke detik. 1 menit berapa detik? 60 kan? Maka bisa langsung kerjakan. Dikerjakan bisa seperti ini. 120 liter, kita pakai per yang lurus dulu, karena mau mengubah satuan pada penyebut. Menit ke detik, 1 menit sama 60 detik, maka per 60 detik. Pembagian seperti biasa, boleh nolnya disimpan, 12 per 6. 12 bagi 6, 2. 2 liter per detik. Ya, nomornya simpel kalau seperti itu. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 kita akan mengubah satuan pada pembilang dan pada penyebut. 360.000, katakan sentimeter kubik per menit, sama dengan titik-titik liter per detik. Kita akan mengubah dari satuan pembilang pada pembilang sentimeter kubik di bawah ke liter. Berarti kita naik, karena sentimeter kubik arahnya pas sama dengan sentimeter kubik lihat di jembatan, sentimeter kubik kita harus bawa naik ke desimeter kubik, baru ke jembatannya ke liter. Jadi kita naik satu tangga saja. Sedangkan menit ke detik seperti biasa, 1 menit berapa detik. Sekarang kita mengubah sentimeter kubik ke desimeter kubik, naik satu tangga lalu ke liter, kan sama nilainya. Jadi naik satu tangga saja. Kita bisa buat begini. Pada pembilang, tanda sama dengan sebentar, atau boleh pakai tanda sama dengan. Ingat per yang panjang ini itu harus di tengah, di antara sama dengan, jangan sama dengan di atas. Pertama, 360.000 per 1000 di desimeter kubik. Ingat sudah per 1000, maka sentimeter kubik ke desimeter kubik bagi 1000. Lalu pada satuan penyebutnya tinggal menit ke detik. 1 menit ya 60 detik. Selesaikan. 1000 30 bisa dipotong, tinggal 360 dibagi 1. Nilai tetap 360 desimeter kubik per 60 detik. Bisa juga ini langsung ke liter, boleh kita buat 360 liter per 60 detik. 1 0 boleh disimpan, tinggal 36 bagi 6, 6. Jadi 6 liter per detik. Ya, seperti itu untuk nomor 3. Sekarang kita ke bagian akhir, yaitu contoh soal kita menggunakan rumus debit. Rumus debit kita gunakan, ingat debit sama dengan volume per waktu, volume sama dengan debit kali waktu sama dengan volume per debit. 3 rumus tadi sudah, sekarang kita contoh soal. Misalkan diketahui
Katakan volume air 9.000 liter. Kemudian waktu atau T 5 menit. Ditanya, sudah pasti yang ditanya adalah debit. Debit sama dengan titik-titik ketika dia minta liter per detik. Kalau liter per detik, maka lihat, perhatikan anak. Kita harus pintar untuk menyelesaikan soal. Langkah apa pertama? Lihat. Ketika ditanya satuannya liter, sudah pasti benar. Sudah sama liter. Sekarang satuannya detik untuk waktu. Kalau untuk volume sudah liter, oke. Sekarang untuk waktu di sini menit, ini detik. Maka kita harus mengubah dari menit ke detik. Langsung saja 5 menit. 1 menit 60 detik sama dengan 60 detik. Kalau 5 menit berarti ya 5 kali 60 sama dengan 300 detik. Itu trik menyelesaikan soal. Apa yang ditanyakan, satuan apa yang ditanyakan, satuan awal pada yang diketahui itu yang harus dirubah supaya sama, sehingga kita tinggal kerjakan saja. Baik, jawab. Debit sama dengan volume per waktu. Debit sama dengan volume, pasang angkanya 9.000 liter per waktu 300 detik. Debit sama dengan 2 yang bisa disimpan, dipotong, tinggal 90 bagi 3. 9 bagi 3, nolnya disisipkan. Ya, sama dengan 30 liter per detik. Ya, nomor 1 selesai. Kita ke nomor 2. Diketahui volume sama dengan volume cair 3.000 liter. Debit sama dengan 60 liter per menit. Maka pastinya ditanya T sama waktu sama dengan titik-titik menit. Kalau seperti ini, ingat, satuan pada debit itu menit untuk waktunya. Sedangkan ditanya akhirnya satuan waktunya menit, maka tidak ada yang perlu dirubah. Kalau saya di sini detik, maka kita harus ubah dari sini. Cara rubahnya, oh ya, yang dirubah adalah satuan penyebut pembilangannya tetap, penyebutnya yang dirubah. Seperti pada contoh soal kedua tadi, cara mengubah satuan debit. Jawab. Waktu sama dengan volume per debit. Waktu sama dengan volume, masukkan angkanya 3.000 liter per. Debitnya hati-hati ya, 60 liter, kita buat pakai begini, per menit. Diubah buat seperti ini karena sebentar kita macam pada pecahan kemarin. A per seluruhnya B per C sama dengan A bagi B per C, berarti ubah menjadi A dikali balik C per B. Jangan lupa itu 3.000 per 60, boleh disimpan nolnya 1, 30, 300 bagi 5 bagi 60, 50, sekarang apa? Liter di atas dikali, ini jadinya menit per liter. Liter per menit. Liter per seluruhnya liter per menit, atau liter bagi liter per menit. Ketika diubah menjadi liter dikali dibalik, pembilang jadi penyebut menjadi pembilang, menit per liter. Tidak hanya soal kita tahu, oh ini pasti 50 tetap, ini hanya permain satuan. Liter dan liter dibagi tinggal 1, hasilnya 1, satuan tinggal menit. Ya. Baik, sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat mempelajari tentang debit dan bisa mengerjakan soal-soal. Salam sehat buat kita semua, tetap semangat dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.